bagian dari budaya positif yang dapat kita kembangkan baik di kelas maupun di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu artinya apa ya Bu ya? Cara pandang ya Bu ya? Mungkin selama ini di kurikulum 13 hanya berbeda nama. Untuk di guru penggerak itu pokok bahasanya itu lebih ke kurikulum merdeka. Karena sebagian besar wilayah itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ini mengimbas ke sana dan insya Allah ya Ibu Kepala dan Ibu Bapak Guru, kita juga pasti akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, apa sih paradigmanya? Seperti yang tadi Ibu Kepala sampaikan bahwa kalau di kurikulum 13 itu 9 karakter ya Ibu Bapak yang dikembangkan. Nah, 9 karakter itu lebih luas cakupannya gitu. Ada di sini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Lalu kemudian yang kedua kemandirian tanggung jawab, yang ketiga kejujuran atau amanah dan diplomatis, yang keempat hormat dan santun, kelima dermawan, suka menolong gotong royong, yang keenam percaya diri, kreatif dan pekerja keras, yang ketujuh kepemimpinan dan keadilan, yang kedelapan baik dan rendah hati, dan yang kesembilan adalah toleransi. Itu tadi yang Ibu Tim sudah sampaikan Bu, 9 karakter itu. Namun di sini kalau 9 karakter itu terlalu banyak dan dirangkum di dalam perubahan paradigma belajar baru itu menjadi yang sekarang sedang hangat Ibu Bapak, namanya profil pelajar Pancasila. Jadi 9 itu terangkum dalam paradigma belajar baru, yaitu profil pelajar Pancasila Ibu. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, lalu kemudian berkebinekaan global, lalu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Begitu. Jadi budaya positif ini nantinya diharapkan dapat sharing ya Ibu Bapak ya, selama ini apakah pengertian disiplin yang Bapak Ibu ketahui kira-kira berkaitan dengan apa Ibu Bapak? Boleh silakan kita ngobrol santai aja untuk mengingatkan kembali begitu Ibu Bapak. Tepat waktu. Lalu kemudian disiplin Bu, tentang disiplin. Ya. Peraturan mungkin ya? Lebih ke peraturan. Lalu ada lagi Bu, pembiasaan. Ada pasti yang terakhir hukuman. Ya Bu ya. Karena disiplin itu bunyinya pasti ada hukuman atau sanksi. Terima kasih. Nah, di sini yang namanya disiplin itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid. Jika kita sebagai guru, jika Ibu sebagai kepala sekolah, berarti imbasnya ke guru. Mengajarkan murid atau guru untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu artinya nilai kebaikan yang kita yakini. Jika datang tepat waktu itu baik, maka itu namanya nilai kebajikan. Begitu Ibu Bapak salah satunya. Lalu kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang dapat mengontrol diri sendiri kita untuk melakukan atau melanggar nilai kebajikan atau melaksanakan nilai kebajikan, itu yang namanya disiplin. Lalu kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, mendapat pujian atau hukuman. Begitu Ibu Bapak untuk pengertian dari disiplin positif. Lalu ada pertanyaan mungkin Ibu di sini, apa sih motivasi internal ya Ibu Bapak? Motivasi itu artinya
dorongan dari diri dalam melakukan suatu tindakan, itu namanya motivasi. Nah, yang harus kita ketahui ternyata motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu artinya dorongan dari orang lain, sedangkan internal itu sadar dari diri sendiri. Betul. Nah, ini yang dilupain, motivasi perilaku manusia. Seperti sebelumnya yang sudah disampaikan bahwa motivasi itu ada yang timbul dari orang lain dan dari diri sendiri. Kenapa sih orang mau melakukan sesuatu? Itu ternyata didasari oleh 3 hal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu mau melaksanakan disiplin karena takut dihukum. Nah, misalkan setiap Senin jadi rajin tasieun dan disiplin di poeknya pada ini. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal karena dorongan orang lain. Gitu. Lalu kemudian ini contoh kalimatnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Gitu. Lalu yang kedua karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang kedua ini dilakukan karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Mau datang cepet-cepetan biar nanti dikasih hadiah sama Ibu Siti misalkan. Nah, itu juga masih karena dorongan dari luar begitu. Jadi yang harus ditumbuhkan itu adalah yang motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi mau dapat hukuman atau mau dapat pujian, anak itu sadar kalau saya misalkan datang tidak tepat waktu, konsekuensinya apa, saya akan melakukan. Itu artinya menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi muncul dari diri sendiri yang disebut dengan motivasi internal. Ini yang ingin kita capai sebagai guru di kelas, Ibu Bapak atau Ibu Tin sebagai kepala sekolah yang sudah luar biasa menerapkan program-program yang begitu wow, mengunggah ya Ibu Bapak ya. Itu suatu nilai ya Ibu Bapak ya, motivasi eksternal dari Ibu, tinggal kitanya yang memotivasi diri sendiri. Karena apa yang sudah Ibu Tin programkan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sekarang tugas kita adalah sudah ada motivasi diri sendiri bahwa menjaga kebersihan kelas itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Lalu kemudian setelah motivasi perilaku manusia, ternyata Ibu Bapak di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Sekarang ambil contoh untuk murid. Kenapa sih murid si A, si B, si C kok perbuatannya bikin greget guru begitu? Ternyata Ibu Bapak, anak tersebut yang dalam artian melanggar nilai kebajikan atau melanggar disiplin entah di kelas atau di sekolah, itu ada yang melatar belakanginya, hanya tidak tahu gimana cara mengeksekusi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi begitu. Sama ya Bu Yuli punten Pak pakai ampun, ya Allah, kita harus mampu nih, kenapa anak ini kok perilakunya seperti ini. Nah, guru harus paham kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi anak tersebut. Menurut William Glasser, Ibu Bapak, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup.
hidup. Kita semua kebutuhan dasar bertahan hidup ya ibu bapak ya, makan, minum. Kalau kira-kira itu sudah terpenuhi, bakal plong tidak ibu? Plong atau rezeki, alhamdulillah dijamin udah plong gitu ya ibu bapak ya. Jangan hanya dipaksa guru, kamu kerjakan sampai ini beres. Sebenarnya anak itu punya pilihan. Nah, anak ingin dimengerti itu, Bu lah, biarin saya mau dalam bentuk langsung ngomong gak apa-apa ya Bu ya. Kalau yang itu mungkin senang nulis, dia ingin langsung presentasi, gak apa-apa. Jadi anak ingin didengarkan pendapatnya, artinya bebas. Bebas di sini artinya harus bertanggung jawab. Gitu. Lalu kemudian kesenangan ibu bapak, pasti kita pengen senang ya ibu bapak ya. Dari rumah juga kita ngajak pengen bahagia, pengen senang, pengen enjoy. Pun sama anak juga ke sekolah pengen bahagia. Gitu. Anak pengen dimengerti sisi kesenangannya. Makanya kan setelah beres belajar ada istirahat dan sebagainya, itu untuk menyalurkan kesenangan anak gitu ya ibu bapak. Karena jaringan, alhamdulillah gitu ya Bu Marnia gitu. Jadi sebenarnya anak itu melakukan perbuatan yang indisipliner itu ada yang melatar belakanginya. Makanya kita harus paham ketika ada anak yang bermasalah, apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Lalu kemudian di sini ada kasus Bu begini. Bu Ambar wali kelas 3A sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Danu. Temannya sering melaporkan bahwa Danu sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Bu? Menghukum. Nah, lalu kemudian apa sih posisi penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu kemudian, betul, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mendayu-dayu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Tapi lihat juga ya Bu ya, masa ada guru yang berbicara kasar yang harus lemah lembut ya Bu ya. Gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga, 5 posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Yaitu di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Intermezzo iklan langsung dari sumbernya. Suaranya ada. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu
juga kita bukan malaikat begitu. Jadi kita sama-sama bahasanya adalah memanusiakan manusia. Anak ingin dihargai tadi, jadi jangan disalahkan, tapi harus ditanyakan dulu. Namanya menstabilkan identitas. Ibu atau bapak guru juga pernah berbuat salah. Lalu kemudian kata-kata berikutnya adalah kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Lalu kemudian dalam validasi kebutuhannya, di situ contoh kata-katanya adalah seorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan ditanya Ibu Bapak, keyakinan kalian apa? Nah, tadi kan berangkat ke sekolah tepat waktu. Jadi diingatkan itu. Ketika ada anak yang bermasalah, ingatkan tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Itu Ibu Bapak. Dan guru-guru juga sudah melaksanakan, cuma itu tadi baru tahu mengarahnya segitiga restitusi begitu Ibu Bapak. Jadi kita kan ya istilahnya segitiga restitusi kita sudah melaksanakan. Ditanya dulu ya Pak Denny ya, tanya dulu kenapa sih berbuat tidak baik, lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan menurut kamu, coba gimana gitu. Itu salah satunya begitu Ibu Bapak. Usia, jenis kelamin itu namanya nilai kebajikan universal. Karena semua setuju ya Ibu Bapak kalau memakai masker dan mencuci tangan untuk melindungi diri, lalu menggunakan helm juga sama. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, yang namanya peraturan kan ada sisi jeleknya pasti dilanggar gitu ya Ibu Bapak. Nah, makanya diganti dengan keyakinan. Amun kalau sudah yakin mah insya Allah sama seperti kalau kita sudah sholat yakin itu termasuk perintah agama, ya pasti harus dijalankan begitu. Sama dengan di kelas, kalau sudah yakin bahwa menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab semua, tidak takut karena dihukum atau karena mendapat pujian, ya kita laksanakan saja gitu Ibu Bapak. Nah, keyakinan kelas Ibu Bapak itu biasanya dilaksanakan pada saat kapan ya Ibu Bapak ya? Sebelum pada awal pembelajaran. Jadi ketika nanti awal masuk kelas, naik tingkat ke kelas berikutnya, kita usahakan ke murid-murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kata positif yang membangun. Lalu kemudian berupa pernyataan universal, harus ada yang namanya sepakat atau kesepakatan dalam menjalankan begitu. Untuk di sekolah sama membuat keyakinan sekolah gitu Ibu ya. Kemudian ini refleksinya tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ini punten bagikan Pak Adik, Ibu dan Bapak mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner untuk refleksi diri sendiri, mengisi jenis kebutuhan dasar yang sudah saya penuhi atau dipenuhi. Jadi betul yang berhubungan dengan diri sendiri juga belum tidak ada nilai benar dan salah. Tapi
sepertinya banyak ini jawabannya mereka semua kayaknya. Ibu atas, ibu paling tinggi. Alhamdulillah. Pak Denny paling badannya, lalu kemudian sehat batinnya, lalu kemudian dijamin rizkinya, maka orang tersebut sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Alhamdulillah, SD Cimareme 1 kebanyakan adalah kesenangan, kebebasan, bukan dalam penguasaan ya, karena kita tahu yang sampai kecapeannya Mang Jujur. Semoga lelahnya Mang Jujur dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Mang Jujur sampai ngantuknya juga berpahala. Gitu Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak, terima kasih. Sebelum diakhiri ada sepatah dua patah kata untuk sharing testimoni dari teman-teman. Silakan, mohon keikhlasannya sebelum diakhiri. Dari rekan sendiri, Bu Cucu, Pak Denny, Bu Siti, silakan untuk memberikan. Ibu tim juga silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hamidah, wali kelas 1B. Saya ingin memberikan testimoni kepada Ibu Wahidah. Alhamdulillah, dengan penyampaian beliau mengenai budaya positif, kita mendapatkan hal yang baru, tentu saja ilmu pengetahuan yang baru untuk kita sampaikan nanti kepada anak-anak. Saya pribadi, kami semua menghaturkan terima kasih kepada Ibu Wahidah yang sudah ini baru pertama kali ya di SMK Cimareme. Mungkin bergerak juga dengan adanya CGP, dan guru penggerak itu betul-betul harus bergerak. Jadi dari mana kita bergerak itu pertama dari diri sendiri. Alhamdulillah di SD 1 Cimareme ini Ibu selalu kompak. Alhamdulillah. Saya bangga saya dengan Bu Ani ya. Ini sebagai motivasi buat saya sendiri. Walaupun kemarin saya gagal di CGP tidak lolos, alhamdulillah ada perwakilan dari Bu Cucu sama Bu Yuli, dan saya minta doanya lagi. Saya ikut angkatan yang ke-9. Mudah-mudahan lulus. Ya. Amin. Karena ini sangat amin. Karena ini sebagai motivasi saya bagaimana mengembangkan sekolah itu ternyata tidak hanya dari pemerintah saja, tapi di lingkungan sekolah saja kita harus betul-betul dikembangkan supaya anak itu lebih kreatif lagi dan kolaborasi dengan siswa-siswa yang lainnya lagi. Itu buat ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Kegiatan di Nun Ayeuna lancar, sukses, mudah-mudahan harapan Ibu sebagai KS di sini juga harapan kita bisa terwujud seperti yang barusan contohnya ada salah satu rekan kita yang punya ilmu yang bisa disampaikan kepada rekan-rekannya, bisa menambah ilmu dan bisa mengamalkannya. Itu mungkin terima kasih sekali kepada Bu Ani yang sudah bisa membantu Ibu untuk mewujudkan misi yang nomor 3 ya dari misi kita
di sekolah SDN Cimareme 1, yaitu dengan menyebarkan ilmu yang ada, ya. Bukan harapan ibu itu bukan hanya Bu Ani saja, tapi dari rekan-rekan semua juga, ya. Jadi walaupun ibu ya, walaupun cuma satu ilmu atau sedikit ilmu, tapi sebarkanlah supaya ilmu kita semakin bertambah, ya, semakin bermanfaat untuk kita semua, ya. Ibu mungkin tutup. Betul-betul sangat berterima kasih ya sama Bu Adi yang sudah menyampaikan ilmunya kepada rekan-rekan semua, dan ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terselesaikan apa yang sudah direncanakan dari tadi malam, ya. Tadi malam itu ingin merencanakan ini untuk dilakukan hari ini. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya. Ibu dan Bapak, hari ini kita akan berbagi apa yang sudah putra-putri Ibu Bapak kerjakan atau belajar di semester 1. Hanya salah satu proyek untuk melatih yang namanya motorik anak, keterampilan. Jadi Ibu dan Bapak, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, yang pertama itu profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka Nanti. Ganti kurikulum DIY. Sekarang kan masih kurikulum 13 ya Ibu Bapak. Saya di kelas itu mendidik anak untuk berprofil pelajar Pancasila. Salah satunya untuk mendukung ini Ibu Bapak, beriman dan bertakwa. Buat apa sekolah kalau tidak beriman dan bertakwa? Gitu kan? Sudah diajarkan di kelas berdoa yang baik, mengucap syukur, dan sebagainya. Pun sama, nanti di rumah juga sama. Intinya sama. Pendidikan di sekolah dan di kelas dan di rumah itu harus sama. Nah, ini biar Ibu Bapak dan Ibu dan Bapak paham. Lalu kemudian ada berkebinekaan global. Artinya apa sih? Bineka itu kan berbeda-beda ya. Yang dari suku Sunda, dari Sumatera. Tidak boleh saling menghina. Anak harus paham itu. Pun di rumah juga sama. Yang bertetangga dengan orang Jawa, dengan orang Medan, logatnya mungkin beda. Lain kali mending nyarek ngomongnya padahal enggak. Itu udah logatnya. Jadi sebenarnya itu pendidikan di luar itu bisa menjadi pembelajaran, ya. Lalu kemudian ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kenapa sih kalau di kelas ya selalu berkumpul bareng-bareng? Itu mendidik itu Ibu Bapak. Jadi jangan merasa alah anak saya pinter kayak kemana jeung sekelompok jeung itu. Bukan, ya, bukan itu tujuan belajar. Yang namanya belajar itu adalah proses yang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kita ngerti, anak jadi ngerti. Jadi bukan berarti berbagi itu menjadi bodoh. Tapi di dalam pembelajaran ini yang namanya berbagi itu semakin kaya, semakin pandai. Itu yang harus diterapkan. Itu yang ingin saya bentuk di kelas ini Ibu Bapak. Pembelajaran yang menyenangkan. Bukan berarti anak tidak bisa mengikuti ya. Ibu Bapak juga harus diubah paradigmanya nih. Yang namanya pintar bukan hanya dari segi pengetahuan. Jangan ranking segalanya, tidak. Nah lanjut ya Bu ya. Yang kedua adalah budaya positif ya Bu. Budaya positif itu teh macam-macam. Ada penghukum, sokan hukum. Ini mah kalau di kelas kan misalkan saya, kamu terlambat, dihukum lari lapangan 10 kali atau 10 kali kan, itu mah hukum. Imbasnya apa? Anak mah benci kan guru. Kedua, bahaya we ke aya Bu Ani mah biarin terlambat gitu. Sama di rumah kayak gitu. Mun babalian nang itu mah sok ngalaksanakeun deui. Tuh Bu. Lalu pembuat rasa bersalah, aduh pasir banget tanya itu sama mah teh. Membuat anak jadi merasa bersalah. Mamaku yang udah melahirkan kamu, bapakku kerja siapa, buat siapa. Itu kan jadi anak tuh merasa, aduh, oh iya ya aku berasa tidak berguna. Karena anak pada akhirnya sama seperti tadi, walaupun tidak membenci, tapi dia punya rasa. Bae mama nggak ada.
Jadi sama di kelas juga gitu sama. Kamu mah nggak kasihan ke ibu, jaga ibu mah udah ngabela-bela gering oge ka sakola gitu. Itu kan nggak buat rasa bersalah gitu kan. Sama aja Pak ya. Lalu teman mungkin ibu sering ya posisi teman gitu kan. Ayo misalkan kenapa kamu nggak suka bola misalkan, ayo bapak temani misalkan gitu ya. Jadi ada apa namanya psikologis gitu. Jadi antara orang tua dengan anak itu kalau mau menegur itu rasa teman ya. Biarkan anak merdeka dalam artian apa? Bukan berarti bebas, merdeka dengan aturan. Nah, kamu boleh main gadget, tapi kerjakan dulu tugasnya. Lanjut ya Bu, yang terakhir nih Bu, manajer di sini adalah menstabilkan tindakan. Nah, Ibu tahu kamu salah, misalkan ngambil uang, punten ya. Nah, Ibu tahu kamu ngambil uang Ibu. Semua orang pasti pernah melakukan itu. Jadi digali dulu anaknya, tidak langsung ya. Lalu kalau sudah menstabilkan tindakan itu namanya itu Bu. Jadi apa ya, ngabela secara halus dulu. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi ada yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa nak kamu bisa mengambil uang Ibu? Kenapa kamu kok bandel amat memboskan kaca tetangga misalkan? Tanya dulu, digali dulu alasannya apa, saya tidak melakukan itu, digali dulu. Sama tidak hanya di kelas ya, di rumah nanti coba dipraktekkan ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah menjelaskan kenapa saya salah gitu kan, anak tuh digali terus, kamu suka mengambil uang itu perbuatan baik atau tidak? Anak pasti menjawab dong, kalau tidak baik kenapa harus dilakukan? Dan atau jajanannya teh mama teh ngasihnya cuma 1.000 misalkan, keluar tuh unek-uneknya. Dari situ ibu bapak bisa melakukan pendekatan. Kalau kamu mengambil uang, nanti kamu akibatnya menjadi orang yang tidak jujur. Kalau tidak jujur, nanti kamu akan gabungkan dengan kamu cita-citanya ingin apa. Misalnya di kelas juga, kamu cita-citanya ingin jadi apa kan? Harus dari kesalahan itu kalau kamu tidak melakukan, maka akan menjadi seperti apa. Yang terakhir ini Bu, belajar itu pendidikan harus memerdekakan seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Tidak boleh memaksa anak merdeka dengan bertanggung. Semoga bermanfaat ya Ibu Bapak. Mohon maaf Bapak segala kekurangan saya di semester 1. Jadi kita saling sharing aja ya Ibu Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melihat dari hasil kehatan yang semester 1, nanti kita periksa lagi. Tuliskan di sini. Aku ada apanya? Oh, jangan salah ini. Aku mau. Ayo. Ya. Lanjut, silakan. Yang laki-laki silakan.